Nama Veda disebut langsung oleh bos tim MotoGP. Langka, tak biasa, dan sangat jarang terjadi. Seorang pembalap Indonesia disebut langsung oleh petinggi tim MotoGP Eropa. Tapi itulah yang terjadi saat Carlo Merlini, Direktur Pemasaran Gresini Racing, menyebut nama Veda Ega Pratawa di hadapan media. Ada pembalap muda dari Indonesia, dia sangat kuat. Finish kedua di Red Bull Rookies Cup, ujar Merlini saat hadir di Jakarta. Pernyataan ini bukan basa-basi. Gresini adalah tim legendaris Italia yang pernah menaungi nama besar seperti Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, bahkan Marc Marquez. Jadi ketika nama Veda disebut, itu bukan pujian kosong, itu sinyal. Sinyal bahwa Veda Ega Pratama mulai menembus peta kekuatan global MotoGP. Sebuah pengakuan penting yang mengubah cara dunia melihat potensi Indonesia di ajang balap motor tertinggi. Dan itu baru awalnya. Bukan sekadar talenta Asia biasa. Gresini Racing bukan tim sembarangan. Mereka punya mata tajam dalam mendeteksi talenta yang siap meledak. Dan mereka tidak menyebut nama sembarangan. Menurut Merlini, Veda bukan sekadar sensasi Asia. Tapi pembalap yang tampil konsisten, punya performa kuat, dan mencetak hasil nyata di Eropa. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal performa. Veda diakui karena hasilnya, 3 kemenangan, beberapa podium, dan jadi runner-up klasemen Rookies Cup 2025. Gresini bahkan menyebut ini hasil dari proses panjang dan bukan bakat instan. Artinya, tim MotoGP asal Italia itu melihat Veda sebagai investasi masa depan. Dan saat tim Eropa mulai melirik Asia bukan karena pasar, tapi karena kualitas, itu artinya dunia sedang berubah. Veda bukan hanya mewakili Indonesia, ia mewakili gelombang baru rider Asia yang siap menyerbu MotoGP dari jalur prestasi. Dari pasar sapi Gunung Kidul ke pedok Eropa. Siapa sangka anak yang dulu latihan gas rem di parkiran pasar hewan Siono, kini masuk daftar pantauan Gresini Racing. Veda Ega Pratama bukan hanya fenomena karena prestasinya, tapi juga karena latar belakangnya yang nyaris mustahil. Ia bukan anak tim pabrikan Eropa, ia bukan produk akademi Spanyol. Ia adalah rider lokal yang dibentuk dengan cara keras, disiplin tinggi, dan didikan seorang ayah mantan pembalap nasional, Sudarmono. Veda tumbuh dari jalur grassroots Indonesia, dari kejuaraan daerah, hingga akhirnya mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menang di Red Bull Rookies Cup. Perjalanan dari Gunung Kidul menuju Mugello bukan sekedar geografis, itu simbol perjuangan. Dan ketika Gresini, tim berbasis di Faenza, mulai mengawasi Veda, itu berarti garis takdir mulai berpindah. Anak kampung ini resmi jadi incaran tim elit. 3 kemenangan yang mengubah segalanya. Musim 2025 adalah titik balik. Veda bukan cuma peserta Red Bull Rookies Cup, dia jadi pengubah permainan. Ia memulai musim dengan kejutan mutlak, menang di Mugello, Italia. Di sirkuit bersejarah itu, Veda jadi rider Indonesia pertama yang berdiri di podium teratas. Dan itu bukan kebetulan. Ia mengulanginya 2 kali lagi. Total 3 kemenangan, posisi kedua klasemen akhir, dan dominasi di pertarungan head-to-head dengan nama-nama besar seperti Brian Uriarte, Maximo Queiroz, hingga Marco Morelli. Setiap kemenangan Veda bukan hanya soal poin. Itu tentang membangun kredibilitas. Karena di dunia balap, 1 kemenangan bisa dianggap kebetulan. Tapi 3, itu konsistensi. Dan Gresini tahu betul bedanya. Mereka tidak tertarik pada sensasi semalam, mereka mencari stabilitas, dan Veda memberikannya. Cedera, absen, tapi tetap runner-up. Satu hal yang membuat pencapaian Veda makin luar biasa adalah fakta bahwa dia tidak menyelesaikan musim secara penuh. Ia sempat absen di 2 seri penting akibat cedera, tapi tetap bisa finish sebagai runner-up klasemen akhir. Ini menandakan konsistensi dan performa tinggi sepanjang musim. Mental seorang pembalap diuji bukan saat menang, tapi saat jatuh dan bangkit lagi. Dan Veda menunjukkannya. Setelah pulih, ia langsung kembali ke barisan depan. Tidak tenggelam, tidak hilang arah, bahkan tetap menjadi ancaman serius bagi gelar juara hingga akhir musim. Gresini tahu persis bahwa pembalap yang tahan pukulan adalah aset. Mereka butuh rider yang tidak hanya cepat, tapi juga tangguh. Dan Veda sudah membuktikannya, bukan sekali, tapi berulang kali. Gresini butuh Asia, tapi butuh pembalap hebat dulu. Dalam beberapa tahun terakhir, MotoGP makin terbuka pada pasar Asia. Sponsor besar dari Indonesia, Thailand, bahkan India mulai masuk. Tapi Gresini Racing tak ingin sekadar menjual motor di Asia. Mereka ingin membangun ikon, dan mereka tahu ikon tidak dibentuk dari pencitraan, tapi dari performa. Disinilah Veda menjadi kandidat sempurna. Ia datang dari Asia, ya, tapi bukan itu alasan utamanya. Ia cepat, konsisten, tangguh, dan muda. Bagi tim seperti Gresini, ini jackpot. Mereka bisa memperluas pasar Asia
Asia, sekaligus memiliki pembalap yang secara teknis siap bersaing. Jadi ketika Carlo Merlini menyebut nama Veda, itu bukan tentang eksotisme Asia, itu tentang kebutuhan kompetitif, dan mungkin tentang membentuk ikon masa depan yang bisa menyaingi nama-nama besar dari Eropa dan Amerika Latin. Pertarungan tersembunyi, Honda versus Gresini. Inilah bagian yang belum banyak dibicarakan. Saat Gresini mulai menunjukkan ketertarikan pada Veda, satu pihak lain mungkin mulai gelisah. Honda Tim Asia. Saat ini, Veda resmi bergabung dengan Honda untuk Moto3 musim 2026. Tapi di balik kontrak itu, ada pertarungan jangka panjang. Honda membentuk Veda sejak Asia Talent Cup. Mereka mendanai jalur karirnya dari AHRS hingga Rookies Cup. Tapi Gresini adalah tim satelit Ducati. Dan jika Ducati tertarik ikut masuk, maka ini bukan lagi urusan Moto3, melainkan MotoGP. Siapa yang akan menang? Honda yang membentuk atau Gresini yang menjemput? Kita sedang menyaksikan potensi perebutan pembalap Asia paling berharga saat ini. Dan jawabannya bisa menentukan arah masa depan Veda. Dan juga siapa yang memegang kekuatan pasar Asia di MotoGP. Sudarmono, sang ayah, adalah kunci. Veda bukan dibentuk oleh Akademi Eropa. Ia dibentuk oleh ayahnya, Sudarmono, mantan pembalap nasional yang tahu betul kerasnya dunia balap. Sudarmono bukan hanya pelatih, tapi mentor hidup. Ia tidak menjanjikan anaknya juara. Ia hanya menanamkan etos, kerja keras, kedisiplinan, dan kesabaran. Veda bisa tahan tekanan karena ia ditempa sejak kecil. Saat anak lain bermain, Veda latihan di trek sempit, latihan keseimbangan, fisik, dan kontrol emosi. Gresini melihat hasilnya, bukan dari wawancara, tapi dari telemetri data. Konsistensi Veda dalam lap time, kemampuan adaptasi dengan motor, dan manuver saat hujan. Semua itu cerminan latihan yang tak instan. Veda adalah produk dari dedikasi keluarga. Dan tim MotoGP tahu, pembalap seperti ini bukan sekedar cepat. Mereka tahan uji, tahan banting. Veda masih 17 tahun, dan sudah diincar Eropa. Ini poin paling menakjubkan. Saat kebanyakan pembalap seusianya baru bermimpi masuk Moto3, Veda sudah lebih dulu memantapkan pijakan. Runner-up Rookies Cup, kontrak Moto3 bersama Honda, dan sekarang masuk radar Gresini. Ia baru berusia 17 tahun, tapi pencapaiannya melebihi banyak rider muda Eropa. Di Eropa, banyak rider usia 17 masih mencari tempat di CEV atau tim wildcard. Tapi Veda sudah diperhitungkan oleh salah satu tim MotoGP paling strategis. Ini bukan hanya soal prestasi. Ini tentang kedewasaan, kematangan mental, dan kemauan belajar. Jika progres ini berlanjut, dalam 3-4 tahun ke depan, kita mungkin menyaksikan rider Indonesia pertama yang bukan hanya tampil, tapi bersaing di MotoGP. Dan semua dimulai dari satu kalimat. Saya sedang memantau seorang rider muda dari Indonesia. Apakah ini jalan baru Veda ke MotoGP? Pertanyaannya sekarang, apakah Gresini akan bergerak lebih cepat dari Honda? Ataukah Veda akan bertahan di jalur yang sudah disusun saat ini? Yang jelas, ini bukan lagi mimpi. Ini sudah jadi strategi. Ketika tim MotoGP sudah mulai membuka jalur komunikasi, maka proses rekrutmen bisa terjadi kapan saja. Tahun ini, tahun depan, atau 2 musim lagi. Yang penting, Veda sudah duduk di meja besar. Ia sudah masuk dalam radar manajemen yang memutuskan masa depan pembalap MotoGP. Dan untuk seorang rider dari Gunung Kidul, ini bukan hanya sejarah, ini revolusi. Karena kalau benar Veda masuk tim Eropa sebelum usia 20, Indonesia bisa memiliki senjata utama baru dalam dunia balap motor. Dan saat itu tiba, pertanyaan berikutnya akan jauh lebih besar. Siapa yang bisa menghentikannya?